Selamat datang kembali ke Jingga Journal, video teduh keseharian saya dan persahabatan saya dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau rasakan hari ini, dan saya tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi, yang kau alami saat ini. Tapi saya percaya ada satu perasaan yang sekalipun engkau punya segalanya, engkau mencapai semuanya di titik yang tertinggi, dan engkau sudah mendapatkan semua yang kau mau, tapi satu perasaan itu masih sering mengganggumu. Perasaan yang berulang kali muncul di waktu-waktu tertentu tanpa engkau undang. Perasaan itu juga sering muncul ketika engkau berada di tengah keramaian, ketika engkau tertawa dan terkesan bahagia. Perasaan itu adalah rasa kesepian. Apakah saat ini kau merasa kesepian, merasa sendiri, merasa sunyi, ada rasa tiba-tiba takut, khawatir tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang keluargamu, tentang kebutuhan-kebutuhanmu, dan tentang masa depanmu? Kau seperti tidak tahu harus bercerita kepada siapa, karena kau bukan saja tidak punya seseorang, tapi kau juga tidak tahu harus bicara apa dan harus bercerita dari mana. Atau mungkin juga kau sudah berusaha berbicara, menyampaikan apa yang kau rasakan, tapi sayangnya orang-orang di dekatmu tidak benar-benar bisa mendengarkan. Kesepian itu tidak enak. Kesepian itu menyedihkan. Tapi hari ini saya mau bagikan satu rahasia. Semua orang di dunia ini tidak ada yang tidak pernah merasa kesepian. Apapun keadaan dan latar belakang mereka, siapapun mereka, semua orang di dunia ini pernah merasakan kesepian. Yang membedakan adalah sebagian dari mereka tahu cara mengelola perasaan sepinya. Apa yang saya lakukan ketika saya kesepian? Saya menulis. Saya punya beberapa buku tempat saya melukiskan perasaan saya. Saya punya buku harian dan buku kreatif. Buku harian biasanya tulisannya lebih rapi, berisi tentang pengalaman keseharian saya, tentang doa-doa dan percakapan saya dengan Tuhan. Tapi buku kreatif berbeda. Buku kreatif adalah buku coret-coret tentang apa saja yang tiba-tiba keluar dari pikiran saya. Semuanya saya tulis di sana. Kau mungkin berpikir, bagaimana mau menulis? Saya tidak pandai membuat kata-kata. Saya tidak tahu caranya mengarang. Sebenarnya menulis itu tidak selalu harus dengan kata-kata indah. Itulah gunanya buku kreatif. Di buku ini biasanya bagian awalnya tulisan saya sangat rapi, tapi sisanya banyak sekali tulisan yang tidak beraturan. Khususnya ketika saya marah dan tidak bisa mengungkapkan perasaan saya kepada orang lain. Ada juga tulisan yang luntur karena air mata saya ketika saya menulis tentang seseorang yang menyakiti hati saya. Banyak juga coretan-coretan yang tidak jelas. Kadang-kadang cuma satu kalimat di satu halaman yang bersih. Kalimat itu misalnya, "Tuhan, aku lelah." Atau bisa juga kalimat itu berbunyi, "Tuhan, aku rindu." Perasaan itu wadahnya sangat kecil. Kau tidak mungkin menampung semua rasa campur aduk jadi satu. Setiap perasaan butuh dilepaskan dan didengarkan. Menulis adalah terapi. Kau bebas berkata apa saja. Mau marah, mau tertawa, mau kecewa, mau jatuh cinta,
semuanya boleh kau tulis. Kau boleh memilih memakai kalimat apa saja yang kau mau, sebebas-bebasnya. Ada rasa yang terlegahkan dan teduh sekali kalau kau bisa melepaskan perasaan dari perangkap hatimu yang mungkin sudah kau pendam dan kau tahan sekian lama. Satu hal yang paling saya suka ketika saya menulis, saya bisa membayangkan bagaimana Tuhan membaca surat saya. Saya seakan-akan bisa melihat dengan mata hati saya ketika tulisan saya tentang kesedihan, Tuhan memeluk saya. Ketika saya menceritakan tentang kekecewaan, Tuhan menenangkan dan menyembuhkan hati saya. Pernah satu kali saya menulis, berdoa, dan menangis di waktu yang bersamaan. Saya keluarkan semua isi hati yang mengganggu saya. Dan di satu titik seakan-akan saya bisa mendengarkan suara seorang bapa yang lembut sekali. Tuhan berkata, "Tenang nak, ada aku." Cuma satu kalimat pendek itu, tapi mampu membuat saya menangis lama sekali. Dan setelah itu hati saya rasanya seringan kapas, tenang dan tentram. Saya mengerti saat itu Tuhan sedang menghibur dan melembutkan hati saya. Jika hari ini hatimu sepi, tulislah sesuatu di bukumu. Tulislah untuk Tuhan. Dia pasti membaca baik-baik. Dan yang lebih mengejutkan, Dia tidak pernah tidak membalas semua pesan surat cinta kita kepadanya. Tuhan bisa berbicara dan menjawabmu melalui berbagai cara. Mungkin kau akan dipertemukan dengan seseorang, atau kau akan mengalami sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dan yang tak terduga, yang membuat engkau tahu itu adalah jawaban dari Tuhan. Itu adalah balasan surat cintamu kepadanya. Jangan merasa sepi lagi. Ceritakan tentang hatimu kepada Tuhan. Sampai bertemu di video teduh selanjutnya, dan semoga hatimu teduh selalu.